kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran tentang jaringan tumbuhan. Sekarang kita akan membahas tentang jaringan permanen, yaitu epidermis dan jaringan parenkim. Selamat menyaksikan. Anak-anak, sekarang kita lihat jaringan permanen. Dia merupakan non-meristematik, hasil diferensiasi dan spesialisasi jaringan meristem, meliputi epidermis, parenkim, penyokong, pengangkut, dan jaringan gabus. Sekarang kita lihat jaringan epidermis, cirinya selapis dan rapat. Letaknya di luar organ tumbuhan, melindungi lapisan sel di bawahnya, itu fungsinya. Memiliki modifikasi, berdiferensiasi menjadi stomata, trikom, duri sebagai proteksi, filamen mengurangi penguapan, bulliform atau sel kipas bisa membuat daun menggulung, sel kersik untuk menguatkan daun. Kalau bergesekan suka bunyi kersik-kersik, misalnya pada daun bambu. Lentisel, celah di batang untuk pertukaran udara, rambut akar untuk memperluas bidang penyerapan. Lalu ada bulu, ya, lebih lembut daripada trikom, juga untuk mengurangi penguapan. Ada kutikula, lapisan lilin di permukaan daun. Contohnya ini adalah stomata, ya, di permukaan atas dan bawah. Lalu ada kutikula, ya, lapisan lilin. Nah, ini modifikasi epidermis yang tadi kita sudah sebutkan. Sel bulu akar, ini ciri khas daripada penampang melintang akar dikotil. Lalu berikutnya ini adalah stomata, ini menutup, ini membuka, ya, modifikasi daripada epidermis, pertukaran gas. Berikutnya masih pertukaran gas tapi di batang, tidak di daun, lentisel. Lalu berikutnya itu adalah berupa trikom, mengurangi penguapan, ya, di permukaan daun. Nah, ini adalah bulliform. Ini bulliform atau sel kipas. Yang ini mengandung banyak air. Jadi kalau musim kemarau airnya keluar, sehingga nanti bagian yang ini menggulung. Kalau ke arah sini dia nanti akan membantu menggulung pada jagung, ya. Kemudian berikutnya kita lihat untuk tanaman yang lain, yaitu tebu, ya, daun tebu. Bulliformnya itu adalah yang ini, lebih besar-besar dibanding dengan jagung tadi, ya. Itu adalah bulliform. Kemudian kita lihat ini adalah sel batu atau disebut dengan litosis. Jadi lebih memperkuat struktur daripada daun tanaman. Berikutnya adalah jaringan parenkim. Perhatikan ini, ya. Dia memiliki dinding sel yang tipis sebagai primer, ya. Besar selnya, kemudian dindingnya tipis. Ada banyak ruang antar sel ini. Lalu kemudian vakuolanya besar-besar, ya, kadang lebih dari satu. Bentuk selnya itu poligonal, ya. Nah, ini bisa dipakai untuk kultur jaringan karena bersifat embrional atau meristematis. Ya, jadi dia bisa bersifat embrional atau meristematis. Letaknya ada di korteks kulit batang akar, ada empulur, tengah-tengahnya akar batang. Pada buah-buahan yang kita makan itu banyaknya parenkim. Lalu ada antara xilem dan flum. Jadi ada parenkim xilem, ada parenkim flum. Dia sebagai penyimpan cadangan, misalnya di umbi-umbian. Lalu ada di endosperm atau cadangan makanan pada biji-bijian. Nah, fungsi jaringan parenkim yang pertama itu adalah tempat fotosintesis atau asimilasi. Bisa juga menyimpan air, tebu misalnya, ya, ada airnya, ya, dan buah-buahan. Mengisi rongga antar sel, korteks, empulur, daun, pertukaran gas,
ya, misalnya berupa parenchyma. Kemudian menyimpan dan membentuk cadangan makanan pada umbi-umbian, ya. Lalu kemudian ada sel-sel sekresi yang menghasilkan getah atau zat-zat atsiri. Ada parenkim penutup luka, misalnya nanti pada batang-batang yang bisa berubah nanti menjadi velogen. Sekarang kita lihat macam-macam parenkim. Berdasarkan fungsinya, ada parenkim asimilasi, itu di daun, mesofil namanya, tiang dan spons. Ada parenkim pengangkut, yang ada parenkim xilem dan flum. Kemudian pada bryophyta, semuanya adalah parenkim pengangkut karena bryophyta tidak memiliki xilem dan flum. Kemudian ada parenkim penimbun, yaitu pada umbi, pada akar, ya, kemudian pada batang. Parenkim air, ya, contohnya di jambu, buah jambu itu banyak airnya tuh, ya. Kemudian pada tanaman-tanaman xerophyt, kaktus, gitu ya. Lalu tanaman-tanaman epifit itu yang misalnya anggrek-angrekan, dia harus mengandung banyak air karena dia di tempat yang kurang air. Parenkim udara atau aerenkim itu misalnya eceng gondok. Berdasarkan bentuknya, kita mengenal ada namanya parenkim palisade. Bentuknya tiang seperti pagar. Ada bunga karang atau spons. Kemudian ada parenkim bintang, misalnya pada daun kana, ya. Ada yang parenkim lipatan, misalnya pada tanaman padi dan pinus. Nah, demikianlah jaringan permanen tentang epidermis dan parenkim. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas jaringan permanen yang lainnya. Oke, semangat pagi, semangat 2, bisa!